Bagayung bersambut, Timnas Indonesia bisa mengalami perkembangan sepak bola lebih cepat andai lolos Piala Dunia 2026 dan 2030 secara berturut-turut. Baru beberapa hari yang lalu Ketum PSSI membeberkan roadmap untuk Timnas Indonesia yang berproses menuju sepak bola emas 2045. Kini FIFA mempertimbangkan Piala Dunia 2030 akan diikuti 64 negara, di mana berarti Timnas Indonesia juga semakin berpeluang besar lolos untuk ajang 4 tahun yang akan datang. Jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka kabar baik Garuda mendunia akan lebih cepat menuju fase stabilitas dari yang dipaparkan Erick Thohir. Sejalan dengan blueprint yang disampaikan ke FIFA yaitu program Garuda Mendunia, bagaimana kami bertransformasi menuju era kejayaan sepak bola Indonesia, kami memberikan target-target untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Contoh kami memaparkan ke FIFA tidak hanya membangun Timnas Indonesia Putra, tapi juga Timnas Indonesia Putri, ujar Erick Thohir dalam rapat bersama DPR RI pada Rabu 5 Maret 2025. Erick Thohir memaparkan Timnas U17 Indonesia diproyeksikan lolos ke Piala Dunia U17 2031. Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2033, Timnas U23 ke Olimpiade 2036, dan Timnas Indonesia Senior lolos ke Piala Dunia 2038. Hal ini beriringan dengan target puncak PSSI menuju sepak bola emas Indonesia pada tahun 2045. Di sisi lain, baru-baru ini ada kabar bahwa FIFA mempertimbangkan jumlah peserta Piala Dunia 2030 akan ditambah menjadi 64 seperti dilansir dari The Guardian. FIFA akan mempertimbangkan proposal untuk mengekspansi Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Gagasan itu dimunculkan saat rapat Dewan FIFA pada Rabu 5 Maret 2025. Tulis The Guardian bahwa Timnas Indonesia ini tentu jadi peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Di Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos, sehingga peluang terbuka buat Timnas Indonesia untuk menjadikan kelolosan Piala Dunia berturutan pada 2026 dan 2030. Netizen Indonesia kembali berulah dengan menyerang akun media sosial pemain Chelsea yakni Trevoh Chalobah seusai bek Timnas Indonesia Kevin Dix mengalami cedera. Ya, bek Timnas Indonesia Kevin Dix ini dipastikan mengalami cedera saat FC Copenhagen menghadapi Chelsea dalam laga leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League Jumat 7 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Trevoh Chalobah langsung menjadi sasaran netizen Indonesia setelah Kevin Dix ditarik keluar pada menit ke-79 karena cedera pada kaki kanannya. Pemain berusia 28 tahun tersebut diketahui cedera saat melanggar pemain Chelsea Chalobah pada menit ke-77. Saat melanggar bek Chelsea ini, Kevin Dix terlihat salah tumpuan di kaki kanannya. Bahkan saat Kevin Dix salah tumpuan ini, Chalobah pun tidak terlihat melakukan gerakan tambahan yang sengaja agar pemain Timnas Indonesia itu cedera. Hanya saja dalam tayangan itu terlihat kaki kanan Chalobah memang tidak sengaja mengenai kaki kanan dari Kevin Dix yang ingin menapakkan kakinya. Namun karena salah tumpuan tersebut akhirnya kaki Kevin Dix terkilir dan ia terjatuh. Untuk itu apabila dilihat dengan seksama, Chalobah bisa dikatakan tidak bersalah pada cedera yang telah dialami oleh Kevin Dix. Mereka hanya terjatuh saat terjadi kontak fisik sehingga tidak ada yang patut untuk disalahkan. Gak terima aku Kevin Dix cedera, tanggung jawab. Awas lo kalau Indonesia kalah, tulis salah seorang netizen. Ya tentu saja situasi ini tak bisa dibenarkan. Sehingga banyak juga komentar yang mengajak pecinta sepak bola tanah air agar tidak melontarkan kebencian dalam komentar di Instagram pemain Chelsea tersebut. Kabarnya cedera Kevin Dix seharusnya tidak membuat pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert pusing. Pasalnya, ada beberapa pemain yang memiliki kualitas bisa menggantikannya. Ada laporan yang mengatakan cedera Kevin Dix cukup parah. Tentu ini bisa mengancam pemanggilannya ke Timnas Indonesia. Namun Patrick Kluivert seharusnya tidak terlalu khawatir karena posisi yang biasa dimainkan oleh Kevin Dix sebagai bek, ada pemain lain yang bisa menempatinya juga. Stok sektor pertahanan Timnas Indonesia terbilang mewah diisi pemain-pemain jempolan. Ada pemain Persija Jakarta Rizky Ridho yang bisa menggantikan Kevin Dix. Selain itu, ada pemain FC20 Musselgers yang siap diduetkan bersama Kapten Timnas Indonesia J.H. Ada lagi penggawa Wolves U21 Justin Hubner yang lihai tampil sebagai center back. Belum lagi ada tambahan 2 pemain naturalisasi yang kini sedang diproses oleh PSSI, yaitu Dian James dan juga Joe Pelupesi. Dan kedua pemain tersebut bisa diturunkan sebagai bek tengah.
Jika mengkhawatirkan sisi kanan pertahanan timnas Indonesia, Patrick Kluivert juga punya pilihan lain. Selain Sandy Walsh masih ada Elian Renders dan juga Asnawi Mangkualam. Di sisi lain, sampai dengan saat ini, belum ada pernyataan resmi dari timnya seberapa parah cedera yang dialami oleh Kevin Dix. Namun melalui Instagram eksklusif miliknya, pemain 28 tahun tersebut sudah buka suara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan AFC akan mengirimkan tim khusus untuk memantau laga timnas Indonesia kontra timnas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir diberitahu Sekjen PSSI Yunus Nusi mengenai rencana AFC mengawasi partai timnas Indonesia kontra Bahrain yang diyakini bakal berjalan panas. Yang saya dengar dari Pak Sekjen, Bahrain dan AFC akan terus memantau selama pertandingan pada 25 Maret 2025, ujar Erick Thohir. Jadi mengirim tim khusus, jadi kami juga agak bingung. Cuma itu bagian kami kasih lihat untuk menjadi tuan rumah yang baik, ucap Erick Thohir. Ya, sementara itu Erick Thohir menilai bahwa timnas Indonesia sudah menjadi tuan rumah yang baik ketika kalah 0-4 dari timnas Jepang dan tidak bereuforia berlebihan sewaktu menang 2-0 atas timnas Arab Saudi, yakni pada November 2024. Media Vietnam Soha.vn menyebutkan bahwa timnas Indonesia bakal tertekan jelang hadapi timnas Bahrain gara-gara AFC. Ya, jelang laga tersebut memang perwakilan dari AFC disebut akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan pertandingan. Mereka ingin memantau langsung seperti apa Indonesia ketika bertindak sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia berada dalam tekanan karena langkah AFC sebelum pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bunyi tajuk utama artikel Soha.vn dikutip pada Jumat 7 Maret 2025. AFC akan mengirimkan tim ahli untuk memonitor pertandingan di tengah kekhawatiran akan keamanan di Stadion Gelora Bung Karno. Imbuh artikel tersebut. Langkah AFC tersebut tidak terlepas dari surat Bahrain FA beberapa waktu yang lalu yang meminta laga dipindahkan ke venue netral sebab mereka khawatir akan keamanan The Diamond Warriors saat menyambangi Jakarta. Hadirnya Dian James di sektor kiri timnas Indonesia membuat persaingan dengan Calvin Verdong jadi panas. Adapun di level klub, Dian James pernah bikin Verdong tertunduk lesu menerima kekalahan. Dian James punya tendangan kaki kiri yang dapat dimanfaatkan untuk set piece, khususnya tendangan bebas. Ia pernah mencetak gol dalam situasi bola mati, ini ketika bersama timnya Go Ahead Eagles. Menariknya apa yang dilakukan oleh Dian James ini saat melawan NEC Nijmegen, klub Calvin Verdong pada Desember 2024. Go Ahead Eagles menang telak 5-0 atas NEC Nijmegen dan Dian James ikut mencetak gol indah ke gawang NEC Nijmegen. Angka yang telah dibuat oleh Dian James merupakan penutup kemenangan 5 gol tanpa balas Go Ahead Eagles. Ya, Dian James bukanlah pemain sembarangan. Ia bisa menjadi pesaing yang bagus untuk Calvin Verdong. Dan sejauh ini Dian James sudah tampil sebanyak 19 kali di Liga Belanda 2024-25. 1 gol dan juga 2 assist ia persembahkan untuk timnya Go Ahead Eagles. Para pemain naturalisasi timnas Indonesia masih sangat mendominasi daftar nilai pasar skuad Garuda. Dari jajaran 10 besar, tidak ada nama pemain lokal yang bisa menyampil dalam daftar tersebut. Dominasi pemain naturalisasi dalam daftar ini memang terhitung wajar jika mempertimbangkan status mereka yang kini berkarir di Eropa. Bahkan beberapa di antaranya bisa bersaing di papan atas klasemen. Namun menariknya, beberapa pemain yang punya nilai pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia ini justru belum memberikan kontribusi yang berarti untuk skuad Garuda, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini status sebagai pemain naturalisasi dengan harga pasar termahal di timnas Indonesia masih dipegang oleh Missilkers. Ia dibanderol dengan nilai pasar 5 juta euro atau setara dengan 86,91 miliar rupiah. Setelah Missilkers ada Kevin Dix. Harga pasarnya mencapai 3,5 juta euro atau setara dengan 69,84 miliar rupiah. Meskipun sama-sama memiliki nilai pasar yang tinggi tetapi keduanya masih terhitung minim kontribusi. Kemudian Tom Haye masih punya bandrol tinggi dengan nilai pasar sebesar 3 juta euro atau setara dengan 52,13 miliar rupiah. Setelahnya ada Sandy Walsh yang punya nilai pasar sebesar 1,5 juta euro atau setara dengan 26,07 miliar rupiah. Selanjutnya ada nama-nama pemain yang berkompetisi di level elit seperti back NEC Nijmegen Calvin Verdong. Ini dibanderol dengan 20,86 miliar rupiah. Kemudian ada kiper FC Dallas yakni Martin Pas dengan 20,86 miliar rupiah.
hingga bek andalan Venezia FC CITES dengan 15,64 miliar rupiah. Selain pemain-pemain yang memiliki nilai pasar tertinggi dalam catatan sebelumnya, sejumlah amunisi naturalisasi timnas Indonesia tampaknya masih memiliki harga yang amat rendah karena berusia muda. Seperti halnya Iver Jenner yang bermain untuk klub Jong Utrecht di kasta kedua Liga Belanda, harga pasarnya menyentuh 300.000 euro atau 5,21 miliar rupiah. Justin Hubner hanya dihargai sebesar 200.000 euro atau setara dengan 3,48 miliar rupiah, dan Ravel Struijk ini masih dihargai sebesar 75.000 euro atau sebesar 1,30 miliar rupiah. Timnas Indonesia siap tempur kontra Australia saat menjadi tamu di Sydney Football Stadium Sydney pada tanggal 20 Maret 2025, tuan rumah di ujung tanduk. Selain bermain imbang 0-0 pada pertemuan pertama di Jakarta tahun lalu, kekuatan skuad Garuda yang akan menjadi tamunya juga terus bertambah. PSSI jauh-jauh hari menargetkan hasil positif atas Australia. Tambahan 3 angka atau minimal 1 poin menjadi modal krusial bagi CITES dan kawan-kawan guna melakoni 2 laga berikutnya, yakni kontra Bahrain pada tanggal 25 Maret dan juga China pada tanggal 2 Juni. Jika bisa mengamankan 3 laga tersebut, kans timnas Indonesia yang saat ini bercokol di posisi ketiga grup dengan modal 6 poin untuk finish sebagai runner-up terbuka lebar. Selain kebanjiran pemain di semua lini, PSSI juga berhasil meyakinkan legenda Belanda lainnya, yakni Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Rasa percaya diri dari CITES dan juga kolega juga semakin mengental karena selama babak kualifikasi skuad Garuda punya rekor tandang yang cemerlang. Pada putaran kedua fase kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, timnas Indonesia yang berada di grup F bersama dengan Irak, Vietnam dan juga Filipina mampu melaju ke fase selanjutnya dan juga menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang melaju ke putaran ketiga. Sukses tersebut tak lepas dari aksi ciamik dalam laga tandang melawan Filipina dengan skor 1-1 dan puncaknya ketika melumat Vietnam baik tatkala laga kandang dengan skor 1-0 serta tandang 3-0. Timnas Indonesia kian menggila di putaran ketiga. Pada laga pertama, tim yang saat itu ditukangi oleh Sintayong memaksa tuan rumah Arab Saudi bermain imbang 1-1. Kemudian, skuad Garuda nyaris mempermalukan Bahrain di depan ribuan pendukungnya yang memadati Bahrain National Stadium. Sempat unggul 2-1 hingga menit ke-74, Indonesia akhirnya harus puas bermain sama kuat 2-2. Ya, berkaca dari rekor tandang, maka wajar kalau rakyat Indonesia optimistis tim kesayangannya bisa membuat kejutan di kandang Segerus. Ya, kita nantikan dan kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.